Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, jadi gue tuh punya teman penulis anak IKJ namanya Lena Sulaiman. Mungkin kalian pernah dengar nama itu ya. Lena Sulaiman penulis sutradara. Dia dosen juga di UI, ngajar anak-anak S2-nya UI. Nah, kemarin tuh gue baru kenal gitu, gue mau satu project sama dia nanti besok syuting gitu. Tau nggak, amazing banget tuh orang gitu, memotivasi gue dari cara bersikap, dari cara melakukan sesuatu. Banyak banget hal-hal yang gue dapet dari dia gitu. Misalkan kayak lu suka sama orang, lu maju terus katanya. Kayak gue dong, gue Sagitarius katanya. Panah gue katanya 1000 kali panah setiap gue mana katanya. Kalau gue belum tepat sasaran, gue akan coba terus dan terus katanya. Lu tahu nggak katanya, penjual kue gila. Gue bilang, kenapa lo nggak jadi pembicara aja sih kayak Mary Riana, gue gitu. Gila, omongan itu kayak semua yang lu ngomongin ke gue itu ilmu banget buat kue gitu kan. Dia bilang kayak gini, lu tau nggak tukang kue katanya, ini motivasi buat kalian juga ya guys. Seorang penjual kue lah ya, gitu. Dengan 1000 kali, 2000 kali, sejuta kali dia mencoba membuat kue, sampai dari kue yang tidak enak, 1 kali dia bikin tidak enak, 2 kali dia bikin tidak enak, sampai dengan 500 kali dia bikin. Berapa biaya yang dia habiskan gitu selama dia membuat kue itu, berapa kerugian yang dia keluarkan, istilah modal yang dia keluarkan, itu akan terbayarkan dengan hasil yang ke-1000 itu. Hasil yang ke-1000 kali, oh iya, pertama kali dia makan gak enak, 2 kali nasi kurang, 3 kali, sampai akhirnya 500 kali atau mungkin 1000 kali dia mencoba, akhirnya enak. Nah, dari sekian banyak percobaan yang gagal, 1 kali terakhir itu bisa terbayarkan, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, gue juga nyinggung soal masker nih, kan udah sekitar 2 minggu yang lalu Presiden Jokowi udah membebaskan dan melonggarkan pemakaian masker di Indonesia, kan? Kenapa di komuter lain masih diwajibkan pakai masker, gue gitu. Nah, gue kan ngap, gue bilang pakai masker. Sama kan, lu juga ngap? Iya, gue juga ngap, males tuh kayaknya pakai masker gitu. Iya sama, gue gitu. Terus iya, gue udah belain berantem deh, gue bilang sama satpam yang kereta, gue bilang daripada gue mesti pakai masker mulu, gue bilang. Terus dia bilang gini, nggak usah berantem, mana caranya gini aja, dia memang nyuruh kita pakai. Nah, ntar dia kan pergi, ya udah, kayak lu lepas lagi, kayak gue gitu. Terus ngobrol mulu tuh di kereta sama temen gue kan, padahal gue pakai masker, masa masih dimarahin dia gitu. Ya udah katanya, gue ngobrol. Terus itu dia kan cabut tuh, pergi katanya. Ya udah, dia pergi, ngobrol lagi, kita selesai masalahnya. Jangan suka emosi itu harus ditahan. Lu tahu nggak katanya? Ini masukan lagi buat gue gitu, motivasi banget ya. Tahu nggak lu katanya? Manusia itu bisa mengendarai pesawat tempur, pesawat jet, pesawat ulang-alik atau apapun yang di bumi dikendalikan oleh manusia. Lu tau nggak kekurangannya satu apa? Manusia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Gila, gokil nih Bu Lena ya. Jadi gue belum ketemu geng sama satu orang ini. Gue pernah dengar ya di sinetron Indonesia, karena kan kita udah malang melintang di dunia persilatan ya. Beda umur gue 10 tahun sama dia. Intinya gue sering dengar nama itu, cuma kok gue baru ini gue ketemu juga belum gitu sama Ibu Lena Sulaiman ini gitu. Gue mau collab YouTube juga sama dia nanti, mungkin mau collab nulis juga karena sama-sama penulis. Kalau bedanya dia itu jabatannya rangkap ya, mungkin kalau sutradara penyutradaraan lah, dia dosen juga, mungkin dia ada penulis. Nah, kalau gue kan istilahnya, gue mau sebutin juga nih kayaknya profesi gue, jurnalis, penyutradaraan, penulis juga, penyanyi, suka diving, suka traveling, YouTuber dan lain sebagainya mungkin ya. Karena itu kan emang nggak semua orang dapat melakukan suatu hal, melakukan semua kegiatan jika dia tidak menyukai kegiatan tersebut gitu.
seperti gue zaman gue pertama di Jakarta, ketika gue mau kuliah di IKJ terus gue nggak masuk karena orang tua gue nggak ngizinin ya kan, akhirnya gue nggak patah arang gitu. Teman gue semua anak KPU, anak Usmar Ismail, begitupun dosen-dosennya kenal hampir banyak yang kenal sama gue, Pak Haji Jerman, terus yang almarhum ya yang udah meninggal, dia mengajari gue sebagai padahal gue kenalnya di lapangan, gue di Panina Vanisa, tapi karena jiwa dia sebagai seorang dosen, dia tahu gue nggak sempet kuliah, dia tuh ngasih pendidikan, ngasih kayak skripsi buat gue. Suatu hari saat di lokasi syuting Panina Vanisa, gue dikasih tugas sama dia, mungkin gue udah ceritain sebelumnya. Ini lu datang ke Perpustakaan Nasional di Palmerah, Jakarta Selatan, dia bilang dekat itu namanya Gedung Kompas. Gue datang ke Gedung Kompas, di situ ada perpustakaan umum di mana kita masuk dengan gratis, mencari apapun data yang kita cari, mau film tahun berapapun, film Indonesia, film tua, film internasional, dapat kita cari di situ melalui web ya, menggunakan komputer, gratis, disediakan sarananya dengan semau kita, mau berapa jam di sana tanpa dibatasi. Keren banget ya. Itu satu ilmu yang besar buat gue, dan suatu saat gue akan mengunjungi perpustakaan itu kapan-kapan di Palmerah Selatan ya, di Gedung Kompas ya. Di Gedung Kompas itu Perpustakaan Umum Nasional. Entah mungkin mudah-mudahan ya masih ada gitu dan masih buka gitu. Subhanallah guys, apapun yang kita cari, ilmu pengetahuan itu, film, apapun itu, lagu-lagu ya, musik gitu, musik nasional, internasional, kita cari di situ ada semua, lengkap banget lah. Gue tuh dikasih tugas sama Pak Haji Jerman almarhum, karena kebetulan kita tetanggaan gengs, jadi Pak Haji Jerman itu rumahnya di Pondok Kayon Indah, Bekasi. Nah gue di Pekayon juga gitu. Gue tuh orangnya kan dari dulu memang senang menggali sesuatu yang gue nggak tahu gitu, apapun pasti gue tanyain jika gue ketemu orang yang tahu gitu. Mungkin dia melihat bakat gue, melihat keinginan gue, sebenarnya nih anak kasihan gitu, sampai bukannya berarti gue nggak ada saudara gue berjibung di Jakarta, cuma gue dulu males disuruh kuliah, tau nggak lo, karena mungkin masih keturunan kayak anak bangsawan ya, anak-anak maklum, kakek gue punya sepupu, punya adik kan, gue punya adik itu pernah menjabat namanya Om Ramli ya, gue nyebutnya Om kali ya, kakek Om namanya. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang pada tahun 1950. Nah sementara Ibu Napsia Budiono, kakeknya dari Wiyanda Pusponegoro yang dulu pernah di Metro TV ya, pembawa acara, dia adalah sepupu bokap bapaknya. Jadi bokap gue sama ibunya dia sepupuan gengs, Ibu Napsia sama kakek gue. Ibu Napsia itu kakeknya Wiyanda Pusponegoro, sama kakek gue Surya Atmaja, Raden Bek Jaya Rahmat Surya Atmaja. Itu dulu pernah kakek gue sendiri pernah menjabat jadi juru tulis di DKI yang punya kantor di Grogol sana gitu. Jadi gue sebenarnya ahli orang Jakarta guys, kakek gue dan saudara-saudara gue banyak. Gue disuruh kuliah di udag-udag, jangan kan kuliah. Gue sempet kabur lulus SD, gue kabur. Gue deket dapur, deket mesin banget, mungkin udah mau tutup, dia proses mesinnya selesai. Itu gue kabur ke Jakarta karena kan nyokap dari kecil udah di Bekasi. Gue tuh kabur nggak mau sekolah dari SD gue, saking gue capek mungkin ya, sendirian di sana tanpa orang tua. Emak gue di Bekasi gitu, terus gue tinggal sama Ua di sana. Lulus SD tuh gue nggak mau sekolah, nggak mau masuk SMP. Nah sementara sepupu gue kan di daerah Jakarta banyak, dicarilah gue gitu. Kamu harus kuliah, kamu harus sekolah sekarang juga, kamu tahu nggak kalau nggak sekolah nanti kamu akan menyesal. Sekarang masih ada orang tua, katanya, kamu bisa mengeluh minta ini, nanti kalau kamu sudah besar katanya, kamu tidak kuliah, bekal apa yang kamu punya. Itu masih gue terngiang-ngiang kakak sepupu yang kemarin datang tanggal 5 Januari, tahu nggak yang gue ceritain sama kalian. Itu orang sayang banget sama gue ya, bapaknya sampai gue lulus pun ijazah gue sebenarnya istilahnya apa namanya ya, ditahan gitu, disita.
disita biar gue kuliah sama mereka, karena pasti anak nih bakal kabur-kaburan gitu. Bener kan gue, karena di SMA gue ketemu sama anak film gitu, Sarah 008 sutradaranya dan yang lain sebelumnya gue kenal gitu. Maka dari situlah gue mulai kayak pengen pindah tuh. Dari SMA tuh gue udah pengen pindah Jakarta sebenarnya, cuma dia bilang udah lulusin dulu, lo tanggung gitu. Akhirnya gue lulusin, kuat-kuatin, luluslah SMA di Banten gitu kan, dengan perasaan yang enggak, dengan hasil yang tidak maksimal menurut gue. SMP gue ranking 1 terus dari kelas 1 SD, SMP semester 1 sampai kelas 3. Cuma kelas 1 ranking kedua 1 kali doang. Nah, pas SMA nih gara-gara gue kenal anak film kelas 1 banget gue, Sarah 008 itu tahun 1999, gue baru naik kelas 1, gue naik kelas 2. Masuklah racun ke dalam otak gue yang sampai akhirnya gak konsen dengan nilai yang tidak bagus. Padahal rekomendasi kuliah banyak banget, yang kuliah di Lampung, karena gue beasiswa dapet 3, bayangin 3 apa 4 gitu di SMA itu gue diajuin. Satu mungkin referensi dari guru-guru gue di SMP gitu kan, anak orang kaya yang terlantar bagaikan apa namanya, putri yang terbuang kali ya. Jadi karena bokap udah meninggal dari gue sekolah, jadi maksudnya termasuk anak yatim lah ya, diajuin lah sebagai mungkin anak yatim tidak mampu atau apalah itu. Satu, kedua prestasi, jadi beasiswa gue tuh rangkap prestasi dapet, anak yatim juga dapet, yang diajukannya 3 atau 4 turun semua, kayak nama gue semua, sampai guru gue bingung di SMA. Kata dia, beasiswa lu bagi ke orang lain ya, terserah gue ngatur aja. Sampai gue SMA, tau gak, tiap bulan tuh gue bukan bayar ke sekolah, justru gue digaji sekolah SMA tuh. Itu gue dalam 1 minggu gue dapat 400.000 kalau nggak salah. Itu masih besar banget guys. Ongkos aja gue masih 200 perak, mie ayam 500 perak. Udah gitu aja cerita gue. Intinya gue punya temen seorang motivator, dan motivasi yang gue sampaikan di sini juga buat kalian ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gosok gigi.